Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Advance, kembali lagi bersama channel Laboratorium Teknik Industri Lanjut. Jadi di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengoperasikan software block plan. Jadi sebelum kita memulai, kita harus mempersiapkan software block plan-nya terlebih dahulu nih teman-teman. Jika teman-teman belum mendownload software block plan-nya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya teman-teman. Selain software, teman-teman juga harus mempersiapkan data atau informasi yang akan diinput ke dalam software-nya nih teman-teman, seperti ARC, luas per departemen, dan informasi lainnya. Nah, di sini kita memiliki data yang akan kita input nih teman-teman, yaitu jumlah departemennya, luas per departemen, dan ARC-nya nih teman-teman. Oke, jika sudah mempersiapkan keduanya, langsung saja kita masuk ke tutorialnya nih teman-teman. Caranya itu, pertama kita klik DOSBox. Selanjutnya di sini bakal ada tampilan dari DOSBox-nya nih teman-teman. Nah, di sini kita ketik. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita memulai mengetik di DOSBox, kita aktifkan caps lock kita ya teman-teman. Nah, cara itu kita ketik mount spasi C titik 2 splash block plan, lalu enter. Selanjutnya kita ketik C titik 2 splash enter. Selanjutnya kita ketik B plan 90 titik EXE. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah kita klik enter. Nah, di sini terdapat tampilan block plan. Di sini kita disarankan untuk mengaktifkan caps lock. Untuk memulai, kita tekan enter. Oke. Di sini ada informasi jika kita input huruf D berarti kita bisa mengakses file yang telah kita simpan. Karena di sini data yang kita masukkan baru, jadi kita input huruf K atau kita ketik huruf K. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya di sini ada number of department, berapa jumlah departemen yang akan kita masukkan. Kita lihat di data penunjang, jumlah departemen yang akan kita masukkan ada 8 departemen. Ini kita klik 8. Lalu kita enter. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama departemen pertama. Kita lihat di sini departemen pertama itu bernama Receiving atau Receiving. Lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput luas area dari receiving. Luas area dari receiving itu kita tambahkan dari model tumpukan dan model rak. Itu berarti 67. Lalu kita enter. Lalu departemen kedua itu ada fabrikasi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan sesuai dengan departemen dan luas area per departemen kalian ya teman-teman. Di sini saya memasukkan terlebih dahulu untuk keseluruhan departemen.
untuk departemen terakhir itu ada departemen shipping. Itu luas totalnya adalah 80. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat departemen dan luas total area yang telah kita masukkan. Nah, kalau misal teman-teman terdapat perubahan area atau ada area yang salah, teman-teman bisa ketik huruf Y, enter, lalu kalian pilih nomor departemennya. Semisal kalian pengen mengubah nama departemen 1 atau receiving, itu ketik 1, enter. Nah, di sini kalian bisa mengubah nih teman-teman si nama departemennya. Misal saya ingin mengubah nama departemennya menjadi departemen bahan baku atau gudang bahan baku. Oke, di sini tinggal kita enter. Terus untuk areanya itu masih sama ya teman-teman, 67. Tinggal kita enter. Nah, di sini untuk departemen pertama sudah berubah nih teman-teman menjadi gudang bahan baku. Oke, jika tidak ada yang mau kita ubah, kita ketik atau input huruf N. Lalu enter. Nah, di sini ada relationship chart yang harus kita input nih teman-teman. Di sini kita berpatokan pada data yang telah kita siapkan. Dan di sini bisa kita lihat untuk receiving atau gudang bahan baku itu dimulai dari E. Nah, di sini saya akan menginput nilainya dulu ya teman-teman. Jadi caranya itu untuk receiving dan fabrikasi. Untuk receiving dan fabrikasi itu nilainya E. Jadi di sini kita input atau ketik huruf E, lalu kita enter. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah departemen gudang bahan baku dan pemotongan. Oke, kita lihat untuk gudang bahan baku dan pemotongan itu memiliki nilai I. Oke, kita ketik I. Nah, selanjutnya untuk departemen selanjutnya adalah gudang bahan baku dan penghalusan. Gudang bahan baku dan penghalusan itu memiliki nilai O. Kita masukkan huruf O, enter. Selanjutnya ada gudang bahan baku dan perakitan. Perakitan dan gudang bahan baku itu memiliki nilai O. Enter kembali. Selanjutnya gudang bahan baku dan pengecatan. Untuk gudang bahan baku dan pengecatan itu memiliki nilai O teman-teman. Dan yang selanjutnya gudang bahan baku dan pengemasan. Gudang bahan baku dan pengemasan itu memiliki hubungan O juga ya teman-teman, masih O. Kita ketik huruf O. Selanjutnya untuk gudang bahan baku dan shipping itu kita lihat kembali. Shipping dan gudang bahan baku itu memiliki hubungan E teman-teman. Tinggal kita ketik huruf E, lalu kita enter. Nah, di sini kalian lakukan hal yang sama untuk fabrikasi, pemotongan, penghalusan, perakitan, pengecatan, pengemasan, dan shipping teman-teman. Nah, oke. Di sini ada pernyataan
Kalau misalnya kita ingin mengubah hubungan, misalnya kalian ada hubungan yang salah kalian input, kalian tinggal ketik atau input huruf Y untuk mengubah, lalu kalian pilih koordinatnya. Semisal di sini saya ingin mengubah koordinat gudang bahan baku dan shipping. Gudang bahan baku dan shipping itu hurufnya oke, di sini tinggal kita ubah jadi 1,8. Oke, di sini tinggal kita ubah menjadi O. Oke, jika sudah tidak ada yang harus kita ubah, selanjutnya kita ketik huruf N. Nah, di sini kita ketik huruf N. Jika kita tidak ingin mengubah nilai vektornya, lalu di sini kita masukkan atau ketik nilai N. Oke. Di sini untuk praktikum PTI 4 sekarang kita menggunakan rasio yang sel 1. Jadi kita input angka 1 lalu kita enter. Nah, di sini ada pernyataan apakah kamu memiliki suplai produksi informasi. Di sini tidak ada teman-teman. Jadi kita ketik huruf N kembali. Nah, di sini ada tampilan menu dari block plan. Yang pertama itu ada new problem, itu fungsinya untuk memulai masalah atau proyek baru. Selanjutnya ada edit atau adjust data menu, itu fungsinya untuk mengedit atau menyesuaikan data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya ada single story layout menu, itu fungsinya untuk membuat atau mengatur tata letak untuk struktur bangunan satu lantai. Selanjutnya ada multi-story layout menu, itu untuk membuat atau mengatur tata letak dengan struktur bertingkat. Selanjutnya ada save problem untuk menyimpan data yang telah kita input dan stop untuk keluar atau menghentikan program. Nah, di sini kita akan memilih single menu ya teman-teman. Kita ketik huruf E. Lalu di sini ada menu dari single story layout menu. Yang pertama itu ada manual insert departemen. Itu artinya kita disuruh memasukkan lokasi tiap departemen secara manual. Kalau random layout itu membuat tata letak secara acak sebagai alternatif. Kalau untuk improvement algoritma itu menggunakan algoritma perbaikan. Jadi kita mengubah algoritmanya. Kalau automatic search itu mencari tata letak terbaik secara otomatis berdasarkan parameter tertentu. Selanjutnya di sini ada review save layout. Itu fungsinya untuk meninjau tata letak yang telah disimpan sebelumnya. Lalu ada table of save layout. Itu menampilkan tabel dari semua tata letak yang disimpan. Selanjutnya ada main menu. Main menu di sini fungsinya untuk kembali ke menu tampilan awal dari block plan tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik 4 untuk melakukan automatic research. Nah, di sini untuk jumlah departemen yang akan otomatis dicari itu maksimalnya 20 teman-teman. Jadi kita masukkan angka 20 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menetapkan departemen apa yang tata letaknya itu fix teman-teman, atau tata letaknya atau penempatannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin menempatkan gudang bahan baku dan shipping itu harus bersebelahan. Jadi di sini saya ketik huruf Y,
untuk memberikan input data, lalu kita enter. Nah, di sini ada departemen number for manual equation, atau pilih departemen yang ingin kita ubah, kita pilih angka 1. Terus selanjutnya kita memilih zone for insert atau zona yang akan kita input. Di sini saya ingin gudang bahan baku itu ditempatkan di G. Jadi kita ketik G. Nah, di sini dia bertanya kembali untuk penempatannya itu mau di left side atau right side. Di sini saya memilih untuk left side ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena tadi saya ingin gudang bahan baku bersebelahan dengan shipping, jadi kita memasukkan perintah untuk departemen shipping teman-teman. Caranya itu masih sama, kita klik Y, lalu kita pilih departemen yaitu 8 karena shipping. Selanjutnya kita masukkan zonanya, itu adalah zona H karena untuk gudang bahan baku tadi di zona G. Lalu untuk zonanya itu mau di kiri atau di kanan, left side atau right side. Di sini saya pilih right side. Oke teman-teman, jika telah selesai, selanjutnya kita bisa mengetik huruf N. Nah, di sini kita tinggal menunggu block plan-nya untuk memproses 20 layout yang terbaik nih teman-teman. Tinggal kita tunggu. Oke, di sini sudah keluar nih teman-teman hasil 20 layout yang dicari atau dianalisis oleh block plan-nya nih teman-teman. Di sini kalian diperintahkan untuk mencari apa itu adjust score, radius score, dan broad movement. Nah, kalian cari tahu nih teman-teman fungsi ini ketiga-tiganya. Nah, oke, selanjutnya jika sudah selesai, nanti untuk output dari 20 ini kalian input di Excel. Selanjutnya kita ketik huruf N untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita melakukan review dari tiap layout nih teman-teman. Dengan cara kita ketik 5, lalu kita ketik angka 1. Semisal kita ingin mereview layout dari layout yang pertama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk layout pertama tampilan seperti ini nih teman-teman. Lalu kita lihat juga untuk departemen ke-7 itu berada di tengah-tengah nih teman, di antara departemen 1 gudang bahan baku dan shipping. Jadi untuk pemilihan layout kalian harus mempertimbangkan nilai skor dari 20 layout terbaik tadi. Selanjutnya kalian juga harus mempertimbangkan bagaimana aliran dari produksinya. Selanjutnya kalian juga harus mempertimbangkan kedekatan antara departemennya nih teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat departemen 1 dan 8-nya terpisah nih teman-teman. Jadi kita harus mencari paling baik. Di sini kalian tinggal ketik atau klik enter nih teman-teman. Nah, kalian klik enter sampai kalian menemukan departemen yang sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini kita menemukan satu departemen yang sesuai nih teman-teman dengan persyaratan yang ada. Yang pertama, alirannya tidak terpotong. Yang kedua, antar departemen saling berdekatan seperti departemen gudang bahan baku berdekatan dengan fabrikasi. Yang ketiga, departemen gudang bahan baku itu bersebelahan dengan
shipping. Oke, di sini tinggal kita lihat bagaimana untuk seteroid dan luasnya teman-teman. Di sini tinggal kita klik atau kita ketik nih teman-teman untuk menganalisis dari layout ini nih teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat nih teman-teman untuk nih seteroid dari layout tadi itu ada nilai seteroidnya, ada ukurannya, dan ada L per W-nya juga nih teman-teman. Di sini bisa kita tekan enter juga untuk melihat perbaikan dari ARC-nya nih teman-teman. Selanjutnya di sini juga ada beberapa informasi tentang layout tadi nih teman-teman. Oke, jika sudah, kalian bisa tekan enter saja untuk menyelesaikan review dari 20 layout nih teman-teman. Oke, jika sudah, kalian bisa melakukan tutorial ini step by step. Oke sahabat advance, jika semua tutorial sudah dilakukan dengan benar, kalian sudah bisa mengoperasikan software dari Blockpen-nya nih. Selamat bekerja dan sampai jumpa kembali sahabat advance. Dah.